Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sehat selalu anak-anak ibu. Kita lanjutkan pembelajaran kita bersama Bu Airani, ekonomi kreatif. Lihat dan perhatikan ini anak ibu. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep bidang perekonomian di era ekonomi yang baru dengan mengutamakan kreativitas dan informasi serta mengedepankan sumber daya manusia yang memiliki ide dan pengetahuan yang digunakan sebagai faktor utama dalam produksi. Mengedepankan kreativitas, pengetahuan, dan ide dari manusia sebagai aset untuk membuat perekonomian bergerak maju. Dan di saat pandemi seperti ini anak-anak ibu, ekonomi kreatif inilah yang membantu kita agar tetap terus bertahan dalam terpuruknya ekonomi. Dan konsep perekonomian ini sudah terbukti dapat mengembangkan sektor perekonomian untuk lebih maju lagi. Dan di dalam ekonomi kreatif ini kita harus tetap mempertahankan mutu dan kualitas sehingga barang yang kita produksi tetap eksis. Lihat dan perhatikan ini anak-anak ibu. Ini adalah jenis-jenis industri kreatif. Yang pertama, periklanan. Yang kedua, arsitektur. Yang ketiga, pasar barang seni. Yang keempat, fashion. Yang kelima, video, film dan fotografi. Yang keenam, televisi dan radio. Yang ketujuh, riset dan pengembangan. Kedelapan, kerajinan. 9, desain. Yang 10, seni pertunjukan. 11, penerbitan dan percetakan. 12, layanan komputer dan peranti lunak. Ke-13, permainan interaktif atau game, sama seperti anak-anak ibu yang gemari sekarang ini. Dan musik. Kita lanjutkan anak-anak ibu. Manfaat ekonomi kreatif. Yang pertama, menciptakan lapangan kerja baru. Yang kedua, membuat masyarakat menjadi lebih kreatif. Yang ketiga, mengurangi angka pengangguran. Yang keempat, meningkatkan inovasi di berbagai bidang. Yang kelima, menciptakan kompetisi bisnis yang lebih sehat. Yang keenam, pertumbuhan ekonomi. Yang ketujuh, munculnya bisnis online. Apalagi kita seperti sekarang ini ya anak-anak ibu, di masa pandemi ini, bisnis online ini tumbuh dengan pesatnya, seperti Lazada, Tokopedia, Shopee, terus Tiket.com, dan transportasi online. Hambatan perdagangan ekonomi kreatif. Yang pertama, kurangnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang kreatif. Yang kedua,
permodalan. Yang ketiga, ketersediaan ruang publik. Ini maksudnya kurang promosi ya anak-anak ibu. Yang keempat, bahan baku. Ini masih sulitnya bahan baku yang kita dapatkan. Yang kelima, teknologi. Yang keenam, perlindungan hak cipta. Upaya meningkatkan ekonomi kreatif. Yang pertama, menyiapkan insentif ya anak-anak ibu. Ini untuk memacu pertumbuhan industri kreatif yang berbasis budaya. Insentif tersebut meliputi perlindungan produk budaya, kemudahan memperoleh dana pengembangan, fasilitas pemasaran dan promosi, hingga pertumbuhan pasar domestik dan internasional. Yang kedua, membuat roadmap industri kreatif. Maksudnya melibatkan lembaga pemerintah dan kalangan swasta. Yang ketiga, membuat program komprehensif, yaitu mengadakan pelatihan dan pendidikan serta pengembangan sumber daya manusia, desain, mutu, dan pengembangan pasar. Yang keempat, memberikan perlindungan hukum. Yang kelima, membentuk Indonesia kreatif. Cukup sampai di sini pembelajaran kita anak-anak ibu. Semoga bermanfaat. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.